Nih di part 3-nya nih tentang revolusi memang salah satu solusi terakhir kalau kita udah fungsional. Tapi kalau dia mundur Selesai, mengganti wakil presiden udah begitu masif, dengan legowo dia mundur, selesai kan gitu. Kerusuhan di mana-mana, baru ngambil inisiatif supaya jangan perang saudara, ya mundur. Nah, Gus Dur juga daripada antitesa isu-isu yang berkembang belakangan ini, yaitu isu tentang 3 periode presiden. Artinya ketika rakyat itu harus sadar dengan keadaan, artinya harus peduli agar gimana caranya ke depan ini kita semakin lebih baik lagi. Artinya kan indeks makmur. Welcome on board Akmaliansyah Official Channel. Welcome to channel Akmaliansyah Official. Kali ini kita terusan dari part 2 ya. Nih di part 3-nya nih tentang revolusi atau enggak ya, gitu loh. Karena kan di terusan yang part 2-nya ini kan udah mulai masuk ke dalam nih, tapi kita belum menemukan titik nih, ya kan? Nah, jadi kita akan bahas nih yang sekarang nih di part 3-nya ya. Langsung aja deh. Langsung aja deh, nggak usah banyak ngomong nih, Bang. Jadi gimana nih, Bang? Kita revolusi atau memang kita harus legowo, Bang? Gitu, Bang. Dengan kondisi hari ini yang memang hiruk pikuk dengan isu COVID, dengan banyaknya kebijakan yang ada level-levelnya, itu kita harus bagaimana nih, Bang? Menurut Bang? Atau gimana tuh, Mbak Day? Ini kita santainya nih, Bang. Gimana nih, Bang? anak muda dulu. Anak muda dulu, oke. Gimana? Yang pertama sih, kalau memang hal-hal yang menjadi sebuah kritikan, penyampaian pendapat atau pandangan kita selalu dibungkam, selalu kita tidak merasa tidak punya cara lain, dan demokrasi tidak berjalan dengan baik, kayak gitu kan. Ya kita nggak punya cara lain selain kita meminta presiden untuk mundur, karena memang sudah tidak sesuai dengan harapan masyarakat, sudah tidak sesuai dengan cita-cita para pahlawan kita. Karena masyarakat ini semakin kesini kan sudah semakin muak. Dan seperti tadi yang disampaikan di part sebelumnya oleh Bang Ferry, ini akan menjadi sebuah bola salju, akan menjadi sebuah bom waktu yang suatu saat bisa meledak. Seperti itu, tinggal kita mengidentifikasi ledakan seperti apalah yang kita harapkan sebenarnya. Artinya jangan juga dengan terjadinya revolusi ternyata dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan asing, dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu, dimanfaatkan dengan hal-hal yang memang tidak sesuai dengan cita-cita revolusi itu sendiri gitu kan. Nah, dan saya pun berharap sebagai pemuda, sebagai generasi masa depan bangsa, untuk agar bagaimana caranya kita tidak merta-merta, tidak selalu untuk berpikir tentang pada saat hari ini gitu kan. Artinya kita juga harus berpikir jauh ke depan. Seperti apa kita mempersiapkan diri kita masing-masing, seperti apa kita bantu ikut mencerdaskan kehidupan bangsa agar ke depan ini regenerasi ini tetap terjaga. Kita telah belajar daripada situasi hari ini, kita juga belajar sejarah ke belakang. Artinya jangan sampailah kita mengulang keburukan-keburukan sejarah kelam, masa lalu yang kelam, untuk bagaimana caranya agar kita dapat menyongsong kehidupan depan yang lebih baik. Apalagi sekarang Indonesia ini telah diserang wabah pandemi gitu kan. Ini kita harus bekerja ekstra untuk bagaimana caranya kita ke depan harus bangkit. Apalagi sekarang kan di kalangan generasi milenial ini kan selalu berbicara tentang bonus demografi, berbicara tentang generasi emas 2045. Itu sulit digapai bila mana kita tidak mempersiapkan diri kita masing-masing untuk Indonesia ke depan. Berarti solusinya revolusi atau presiden mundur? Kalau kita selalu berharap yang terbaik, artinya kalau memang revolusi adalah jalan terakhir, kenapa tidak gitu kan? Iya tuh, Bang. Kayak gitu. Ya, artinya gini. Menurut lu gimana, Bang? Kalau kita bicara tentang sistem pemerintahan sekarang, rakyat telah mendelegir sebagian hak politiknya kepada seorang presiden. Ya. Nah, ada stimulasinya 5 tahunan. Ya. Kalau kita kecewa, kita nggak suka atau dia mengecewakan kita, ya kita cegat di pemilu.
Iya. Jangan pilih lagi dia kan itu. Tapi ada 4 syarat yang bisa menjatuhkan secara konstitusional, ya kan? Ya tadi misalnya pidana berat, ya terus korupsi, terus kemudian melakukan perbuatan tercela, terus atau tidak memenuhi syarat lagi. Nah itu kan ranahnya legislatif dan prosedurnya juga nggak gampang, panjang juga gitu kan. Nah ya paling satu-satu solusi ya itu tadi cegat di situ. Kalau tidak masuk dari 4 yang itu hanya ungkapan kekecewaan doang misalnya, kita boleh kecewa tapi nggak bisa marah gitu, karena alasan marah itu kalau nggak memenuhi 4 unsur tadi nggak bisa. Nah terus bisa inkonstitusional misalnya dengan revolusi. Revolusi memang salah satu solusi terakhir kalau kita udah nggak sanggup lagi menghadapi problem ini, kita bergerak secara massa. Tapi revolusi resiko kosnya tinggi. Pertama akan terjadi perang saudara. Perang saudara. Terus kedua, negara kita belum semua solid. Ada beberapa bagian daerah yang punya berpotensi akan melepaskan diri. Krisis ekonomi, banyaknya Ya kan? tumpah darah. Terus ketiga, pihak asing nggak diem aja. Betul. Dan ini jadi peluang. Nah, revolusi juga bukan sesuatu yang cukup baik untuk kita lakukan misalnya. Nah, ketiga, gerakan moral. Gerakan moral. Kalau memang udah ungkapan kekecewaan masyarakat masif ya, terus akumulasi di merata seluruh Indonesia, ya satu-satunya menghimbau Pak Presiden dengan kesadarannya mundur. Paling itu. Kalau mundur kan berarti atas kesadaran, artinya nggak ada gejolak apa-apa ya, kalaupun ada kecewa, tapi nggak seperti revolusi gitu. Nah, oleh karena itu ke depan yang harus kita pikirkan adalah kita ini komponen bangsa terus menyiapkan diri orang-orang yang bakal jadi pemimpin. Kita paham betul bagaimana menjatuhkan kekuasaan, tapi kita nggak paham bagaimana menyiapkan kader ke depan, ya kan? Kita udah berapa kali dijebak soal itu. Tapi Bang, kalau mau revolusi atau presiden mundur, keduanya kan sama-sama tidak menginginkan Jokowi sebagai presiden. Nah, habis itu ada nggak Bang proses-proses berdasarkan undang-undang seperti apa sih mekanismenya apabila gitu terjadi, gitu Bang? Ya kalau revolusi semua diabaikan. Oh, kalau revolusi semuanya diabaikan. Terabaikan. Oh gitu. Ya kalau mau konstitusional tadi tahapannya harus ada usul dari beberapa fraksi, kemudian diajukan DPR, kemudian ngajuin lagi ke MK memutuskan Itu secara bahwa konstitusi. konstitusional. Tapi kalau dia mundur, Selesai mengganti wakil presiden. wakil naik Bang. Wakil naik. Apa yang dilakukan sama wakil Bang? Ya menggantikan presiden. Berperan jadi presiden. Terus di situ kekosongan jabatan wakil presiden. Nah, nanti ada mekanisme lagi pengangkatan wakil presiden. Kalau presiden dan wakil presiden kita jatuhkan, maka 3 menteri yang punya kewenangan kekuasaan. Oh, kalau wakil itu juga tidak bisa, maka 3 menteri ini yang naik. Menteri luar negeri, dalam negeri, dan menteri pertahanan. Nah ini ngapain ini 3 menteri ini Bang? Itu kan hanya sementara. Iya. Dalam kurun 2 bulan, 3 bulan, MPR harus bersidang memilih presiden dan wakil presiden yang definitif. Nah kan artinya mekanismenya agak panjang gitu kan. Nah sementara ungkapan kekecewaan kita kemarin, kita nggak pernah mempersiapkan kadernya. Akhirnya nanti kita ribut lagi, siapa calon kita. Akibatnya naruh kecurigaan sampai asut mengasut, fitnah, terjadi perang saudara lagi. Nah, akhirnya nggak kelar-kelar. Nah makanya yang paling penting adalah sekarang yang harus diserang sebetulnya DPR. Harus diserang sebenarnya DPR ya Bang ya. Meningkatkan fungsi kontrolnya dia. Terus peradilan ini harus dikontrol. Nah, bagaimana fungsi kontrol supaya pengadilan menegakkan keadilan seadil-adilnya? Ini yang paling penting. Kalau presiden jelas mekanismenya 5 tahun, nggak puas, kecewa kita, ya 5 tahun jangan. Ini kan persoalannya kita kecewa, tapi 5 tahun lagi dia menang lagi. Berarti yang kita serang ini kita udah hampir masuk ke titik nih Bang. Berarti bukan presidennya tapi circle-nya ya Bang ya. Dari yudikatifnya, dari legislatifnya, seperti itu ya Bang ya. Iya. Oh. Ini kan kalau ada kekecewaan masyarakat harus menanyakan ke DPR. Iya. Nah, DPR-nya mandul. Makanya timbullah gugatan kepada DPR terus, Bang Egy kan. Karena DPR nggak berusaha maksimal, gitu, mengontrol pemerintah, gitu. Jadi artinya berbagai wacana yang muncul di permukaan ini itu sah-sah saja. Tetapi juga kita harus pikirkan juga ke depan. Langkah-langkah itu apa efektif, ya? Apakah itu menyelesaikan masalah? Apa jangan-jangan itu malah masalah baru kan gitu. Oleh karena itu satu-satu jalan yaitu
presiden dengan legowo, kalau memang udah nggak disukai ya paling mundur. Berarti bang, kalau kita ambil revolusi atau presiden mundur, nih ada nggak bang sejarahnya? Misalkan Presiden Soeharto mundur, Gus Dur revolusi, atau gimana tuh bang? Revolusi kan diberhentikan MPR. Oh diberhentikan MPR kalau Gus Dur ya? Kalau Pak Harto waktu itu mengundurkan diri, mengundurkan berhenti. diri. Tapi terjadi kerusuhan juga sih bang, gimana tuh bang? Ya kan semua itu terjadi itu kan karena ada gerakan. Kan ada gejolak. Mau mundur ataupun revolusi pasti ada gejolak dan terjadi Kan pertumpahan darah. tadi moralnya yang di demo, Pak Harto di demo melihat akumulasi demo udah begitu masif, dengan legowo dia mundur, selesai kan gitu. Kerusuhan di mana-mana. Kerusuhan di mana-mana. Pak Harto ngambil inisiatif supaya jangan perang saudara, ya mundur. Nah Gus Dur juga demikian, dia mencoba berjuang, tapi ternyata MPR memutuskan berhenti. Rakyat terima, ya kan? Nggak ada gejolak kan? Tapi ini terjadi kan ada sebabnya. Kan ada gerakan, ada aksi, ada protes. Terhadap Gus Dur juga kan begitu, ada aksi protes sampai ke MPR kan gitu. Nah beda lagi dengan Pak Harto. Pak Harto juga begitu. Pak Harto dia mundur, bukan diberhentikan oleh MPR. Nah, lain lagi dengan Pak Karno, MPR yang memberhentikan. Nah, memang mekanisme pada waktu itu belum selengkap seperti sekarang. Ada MK, ada apa, gitu kan. Sampai sekarang kan juga nggak jelas kesalahan Pak Bung Karno misalnya, ya kan. Gitu. Jadi aturan yang udah dibuat saat ini reformasi ya relatif udah cukup baik ya. Tinggal memang harus dibangun kecerdasan kolektif rakyatnya untuk menyikapi berbagai hal-hal. Soal kita tidak puas dengan kebijakan, yaitu anggap aja kita salah milih. Bang, tapi dampak dari revolusi itu sendiri negatifnya banyak banget ya bang ya? Oh ya pasti, kosnya terlalu tinggi. Apalagi kita negara-negara yang terdiri dari pulau-pulau nih, ya. Rentang kendali kontrol pemerintah pusat juga luar biasa kan. Kalau terjadi revolusi, bisa aja putar-putar daerah merasa kalau gue berdiri gue bisa jadi presiden daripada kan gitu. Oke. Nah, akhirnya revolusi bukan salah satu solusi misalnya kan. Oke bang, nah jadi gue baru nimbul nih bang nih. Terus bagaimana bang kalau nanti ada 3 periode? Nah itu bagaimana tuh bang? Nah itu yang isu harus 3 kita periode lawan. gitu. Itu kita harus lawan. Itu Kenapa? inkonstitusional. Kalau misal dipaksakan ada 3 periode, kita sepakat negeri ini presiden cuma 2 periode. Apapun alasan yang nggak bisa dijadikan alasan untuk mempertahankan kekuasaan di luar konstitusi. Boleh aja ada upaya orang misalnya dari MPR untuk merubah, mengamandemen undang-undang misalnya. Tapi itu kan udah kebaca oleh publik dalam rangka mempertahankan kekuasaan yang ada kan. Nah itu juga bumerang gitu. Emang di negeri ini cuma beliau aja misalnya yang bisa menyelesaikan masalah ini, kan juga banyak putra-putra yang terbaik kita. Jadi Tumbadai gimana? Kita revolusi atau masyarakat menuntut untuk presiden mundur? Jadi kalau bicara revolusi atau masyarakat menuntut presiden untuk mundur, diskusi ini menarik. Artinya ini adalah bagian daripada antitesa isu-isu yang berkembang belakangan-belakangan ini, yaitu isu tentang 3 periode presiden. Artinya ketika ada isu tersebut, perluasan atau perpanjangan masa kekuasaan, harusnya ada juga percepatan daripada masa kekuasaan. Jadi seimbang. Ketika ada yang menginginkan untuk diperpanjang, kita di sini yang melihat sesungguhnya sekarang ini kondisinya presiden ini sudah tidak layak lagi menjadi presiden. Kita juga menginginkan adanya percepatan kekuasaan. Artinya dua-duanya inkonstitusional, ya kan? Mencegat presiden sebelum periodenya dan memperpanjang, itu sama-sama inkonstitusional. Artinya upaya masyarakat untuk menghentikan presiden di tengah jalan inkonstitusional, tapi juga upaya untuk memperpanjang juga inkonstitusional. Artinya kembali kepada sudut pandang masing-masing, Bang. Iya. Seperti apa argumentasi yang kuat yang memang sesuai dengan realita. Kayak pemilu diundur itu ya bang ya? Iya, nggak ada alasan. Jadi gimana nih bang solusinya bang? Satu paragraf gitu bang, apa yang mau kita sampaikan kepada masyarakatnya? Aksi Kalau moral. memang ini merupakan kekecewaan yang masif dari seluruh rakyat ini, satu-satunya aksi moral mengatakan supaya presiden mengundurkan diri, gitu. Tapi bisa nggak sih selain revolusi atau presiden mundur, tapi kita menekankan kepada pemerintahan ini bagaimana harus gitu memecahkan masalah kesejahteraan masyarakat di ekonomi menengah
sebetulnya bawah. kalau punya ukuran itu sekarang gini, Agar memuaskan semua masyarakat presiden, sakit hati gitu. semua pemerintah pasti maksudnya mau mensejahterakan rakyat. Hanya stylenya berbeda-beda, gayanya beda-beda. Ada titik tekannya kepada kesejahteraan langsung dengan misalnya waktu SBY bagi-bagi BLT misalnya kan. Itu dianggap upaya mensejahterakan rakyat. Mungkin ada lagi sisi yang mungkin menurut Jokowi, gue bikin jalan dulu yang banyak supaya pertumbuhan ekonomi tinggi. Kan itu sudut pandang masing-masing. Setiap orang punya pikiran selama tidak keluar dari koridor undang-undang kan itu. Jadi itu style orang masing-masing pemimpin. Kayak kita dari RT, RW sampai ke atas juga punya visi sendiri tentang kepemimpinannya. Tapi titik tolaknya sama, yaitu mensejahterakan rakyat. Hanya caranya tentu setiap orang berbeda-beda, kan gitu. Oke bang. Nah terkait juga misalnya dengan kebijakan pemerintah, kita harus berasumsi bahwa kebijakan pemerintah itu pasti diproses berbagai godokan berbagai proses panjang ya. Apa iya ada negara sepakat pemerintahnya, eksekutifnya, legislatifnya sepakat mau hancurin negara ini? Nggak ada. Nggak mungkin, ya kan? Nah, yang ada adalah persepsinya yang berbeda, sudut pandang yang berbeda, ya kan? Bahwa setiap kebijakan ada risiko, ya pasti nggak bisa mensejahterakan sekaligus, ya kan? Ya kan kita tanya lagi ukuran kesejahteraan apa sih? Wah kalau kita lihat tahun 45 sampai sekarang, ini udah di luar mimpi tahun 45 kita hidup sekarang ini kan gitu. Tapi kan peradaban terus berkembang, tuntutan kemakmuran juga terus berkembang. Dulu nggak kebayang kita punya motor, misalnya tahun 45, udah aman aja udah kita anggap udah senang. Tapi kemudian sekarang kita bisa kuliah, kita bisa punya motor, nah kan terus berkembang. Handphone mana kebayang kan sekarang. Terus kita kembali lagi nih bang, berarti memang presiden harus mundur untuk meminimalisir resistensi atau negatif-negatif yang akan datang nanti ya bang ya. Jadi kalau udah akumulasi kemarahan masyarakat udah begitu tinggi, jauh selangkah lagi mau revolusi, ya kok sebaiknya presiden dengan Lebih baik mundur. gitu dengan legowo nyatakan mundur. Sama halnya seperti Pak Harto. Kalau Pak Harto mau bertahan pada saat itu bisa, dia punya pasukan, tentara yang masih solid. Tapi dengan legowo, karena udah gak dipercaya lagi rakyat, ya mundur aja. Sayang banget berarti Pak Harto sama masyarakatnya ya bang, sama Nah rakyatnya. sekarang kita lihat negarawan gak memikir saat ini. Iya. Ketika masyarakat akumulasi udah kecewa gini, gitu. Tapi kan mesti diukur lagi sampai sejauh mana nilai akumulasi kekecewaan itu. Itu udah representasi rakyat gak? Kalau belum representasi rakyat ya mungkin presiden belum semua rakyat kok. Gitu misalnya kan. Nah itu debat lagi yang panjang lagi tuh, ya kan? Gitu. Gimana tuh? Jadi memang sekarang rakyat itu harus sadar dengan keadaan. Artinya harus peduli. Agar gimana caranya ke depan ini kita semakin lebih baik lagi. Artinya kan indeks kemakmuran yang tadi Bang Ferry sampaikan mengikuti perkembangan zaman. Ya mungkin kalau dulu zaman 45 bisa aman aja udah syukur tanpa harus berpikir harus punya motor, punya mobil atau punya smartphone seperti sekarang. Nah artinya sekarang juga belum tentu sama gitu kan kebutuhannya. Iya. Oke. Dari Akmaliansa Official, jadi memang ini menarik nih part 3 ini ya, untuk masyarakat jadi tahu sikap apa sih yang harus dijalani di saat wabah pandemik dan kelaparan ya, dan bagaimana Bapak Presiden kita yang agung ya harus menyikapi teriak-teriak atau guncangan yang ada di bawah gitu, dan begitu juga circle-nya Pak Jokowi ini di sekitarnya ya. Dan sekali lagi gue terima kasih nih Bang ya kepada Bang Ferry Iswan dan Ketum Badai selaku Ketua Umum Cabang HMI Cabang Jakarta Pusat Utara nih ya, yang mungkin mewakili para teman-teman aktivis OKP yang lain ya, organisasi kepemudaan yang lain ya. Jadi ya seperti itulah singkat ceritanya. Memang di part 3 ini udah kita close dulu ya. Mungkin panjang umur nanti kita akan teruskan lagi. Gua nggak tahu kita akan membahas apa lagi. Dari gue gitu aja. Gua Akmaliansa Official pamit undur diri. Bye-bye. Jangan lupa subscribe channel Akmaliansa Official. Hidupkan tanda lonceng untuk terus mendapatkan update. Support kami dengan memberikan like dan komen ya. Kami akan terus menghadirkan konten seputar psikologi, hobi, dan edukasi untuk Anda setiap pekannya. Terima kasih.